That's why kemarin tuh banyak polemik di mana teman-teman desainer atau masyarakat lainnya nanya, panduannya kok 20 halaman doang, kok panduannya nggak ada, nggak lengkap. Apakah orang Kalimantan menganggap bentuk dari angka 8-nya adalah motif tongkongan kah? Orang Minangkabau menganggap angka 8-nya itu bentuknya mirip itik pulang petang kah? Aku senang banget sih sama tim. Aku Fajar Navario Tulfianda, Creative Director dari Auman Design Bureau. Kesibukan aku sebagai Creative Director sebetulnya sama dengan graphic designer senior lainnya. Cuman karena di Auman Design Bureau aku selaku desain principal juga, aku bekerja ngedirect juga nge-create graphic design. Terutama kami fokus ke visual identity yang menjadi funneling channel utama kami di Auman Design Bureau. Auman Design Bureau sendiri itu office hours-nya fleksibel banget. Kami biasanya datang itu dari jam 11 sampai jam 6. Tetapi apabila ada waktu-waktu tertentu biasa kami datang lebih cepat, tergantung apakah ada jadwal visit, apakah ada jadwal onsite atau jadwal produksi pagi, dan biasanya kami itu mendapatkan jadwalnya itu dari project manager. Dan project manager itu biasanya mereka memberikan jadwal itu H-2 atau dalam 1 minggu sekaligus, dan emang udah ada jadwal stand up-nya gitu. Sebetulnya dalam prosesnya sendiri, perancangan identitas visual ini, ada beberapa tahapan yang harus kami lalui. Yang pertama itu paling pertama banget, pengumuman untuk open call atau sayembara tertutup ini, itu diumumkan oleh pihak Asosiasi Desain Grafis Indonesia di bawah Kemen Ekraf melalui kanal Instagramnya si ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Di sana mereka memberikan link yang itu bebas akses bagi semua studio atau graphic design team yang ada di Indonesia. Lalu kami melalui proses kurasi portofolio dalam waktu beberapa hari yang lumayan singkat. Dalam proses kurasi portofolio kami terpilih satu dari 124 studio desain yang ada di Indonesia. Setelah proses kurasi, ADGI itu menyatakan di timeline-nya itu kami harus melalui proses wawancara. Proses wawancara sendiri itu tujuannya untuk menjaring lagi dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tujuan, alasan, background, dan segala macamnya. Ya seperti kita ikut sayembara lainnya lah gitu. Kami di sana ditanyain, alhamdulillahnya lolos tes wawancara. Dan setelah kami lolos tes wawancara, baru kita masuk ke tahap comprehensive design yang benar-benar ngelakuin apa yang namanya tuh ngedesain visual identitas visual tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman wondering kayak, oh banyak ya ternyata apa namanya pesaing-pesaing ada 124 peserta atau pesaing lainnya yang mengajukan logo, itu salah sebetulnya. Jadi dalam prosesnya sendiri ADGI itu dia sedang menggalakkan campaign Say No to Free Pitching istilahnya. Jadi kita tidak akan, ya asosiasi ini menjaga agar para desainer grafis itu tidak melakukan pekerjaannya di luar permintaan atau di luar imbalan yang mereka dapat gitu. Jadi tidak ada yang namanya 124 orang tersebut ngebikin logo ke-81, itu nggak ada. Jadi 124 peserta tadi itu adalah orang yang lulus kurasi dari portofolio, alias emang pitching portofolio pertama, terus diwawancara lagi, akhirnya terjaring sampai ke 5 studio. Ada 5 tim lah ibaratnya. Dan 5 tim inilah yang mereka itu bekerja untuk ngedesain logo ke-81 tahun Indonesia. Dan ke-5 studio ini melalui beberapa proses tahapan yang komprehensif. Itu mereka bagi dalam 4 minggu. Untuk komprehensif desainnya ada istilahnya checkpoint 1 sampai 4, di mana setiap checkpoint tadi dari proses ideation, dari proses riset, gagasan utama, ide utama dari pengembangan identitas, kita harus present di akhir minggu tuh, di weekend ke pihak asosiasi. Minggu kedua kita present lagi alternatif logonya, begitu seterusnya. Minggu ketiga kita present lagi perkembangannya kayak gimana, hingga ke minggu keempat kita present final presentation dari visual identity-nya. Minggu kelima kita dihajibkan untuk present ke depan Kemensesnek
Kemenekraf dan Bakom, aku masih ingat, via Zoom. Dan di akhir prosesnya tersebut, Sesnek meminta kepada asosiasi untuk kelima finalis ini dilempar ke voting publik, sehingga masyarakat bisa memilih logo yang terbaik untuk masyarakat gitu. Begitu alur dan prosesnya. Setelah proses itu, setelah kami presentasi ke Kemensesnek, kita presentasi ke publik juga, melakukan voting publik. Maka terpilih kami Auman Design Bureau sebagai logo atau visual identitas yang resmi untuk ulang tahun ke-81 ini. Secara umum, kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Ada yang unik dari perancangan logo ke-81 ini sebetulnya. Selain teman-teman bisa lihat filosofinya yang kayak integritas antar lapisan masyarakat, terus saling terhubung, satu tujuan, secara gamblang dari angka 81-nya gitu. Aku mencoba untuk memasukin ambiguitas, nilai ambiguitas yang ada di logo. Di mana teman-teman atau masyarakat yang ada di Indonesia yang sangat diverse ini bisa melakukan self-claim terhadap logonya menjadi motif atau kebudayaan yang mereka miliki gitu. Harapannya kayak gitu. Jadi terserah apakah orang Kalimantan menganggap bentuk dari angka 8-nya adalah motif tongkongan kah? Orang Minangkabau menganggap angka 8-nya itu bentuknya mirip itik pulang petang kah? Dan itu emang tujuan dari kami gitu, semakin proclaim, self-claim masyarakat terhadap kebanggaan daerahnya masing-masing, semakin bagus untuk mewakilkan diversity-nya gitu. Karena kita prosesnya melalui kurasi yang ketat dari pihak Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, yang pasti kita ada kritik dan saran dari pihak asosiasi. Itu salah satu challenge dan kita harus keep it profesional, karena standar dari ADGI sendiri bukan standar yang amatiran. Kita harus mengikuti timeline dan standar desainnya kayak gimana. Dan selain waktu yang lumayan mepet, untuk tahun ini sebetulnya sistemnya agak beda. Kita memiliki timeline untuk voting publik, di mana tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi karena tahun ini baru pertama kali voting publik, kami lumayan kewalahan untuk membuat grafik standar manualnya atau buku panduan yang 200 halaman itu. Karena setelah kita voting publik, kita harusnya diumumkan pemenangnya siapa gitu di hari yang sama setelah voting publik tutup gitu. Dan logo yang terpilih itu di launching di hari yang sama juga gitu. Sehingga transparansi dan kredibilitas dari voting publik itu terjaga. Kalau sistem tahun sebelumnya, desainer terpilih itu dipilih oleh Kemensesnek tanpa voting publik dan diberikan waktu 7-10 hari untuk ngerjain buku panduannya sebelum dirilis ke publik beserta logonya. Kalau sekarang ini kita voting publik dan setelah voting publik selesai, logo itu diluncurkan tanpa buku panduan yang ada gitu. That's why kemarin tuh banyak polemik di mana teman-teman desainer atau masyarakat lainnya nanya, panduannya kok 20 halaman doang, kok panduannya nggak ada, nggak lengkap, kurang profesional segala macam, karena timeline-nya dan sistem yang tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu jujur kendala banget, karena kita dihadapi dengan sistem yang baru dan mungkin ini adalah salah satu trial and error supaya proses pembaharannya ke depan itu lebih efektif. Dan setelah kita diumumin logo, makanya baru kita diberikan waktu seminggu untuk bikin buku panduan lengkap beserta delivering assets, template-template yang tersebar di masyarakat sekarang. Kalau ditanya perasaan, setiap aku ditanya perasaan pasti happy sih, pasti senang, dan aku senang banget sih sama tim. Pemaknaan kemerdekaan atau HUT Republik Indonesia setiap tahunnya itu didasari atas perspektif masing-masing individu, bagaimana cara mereka merayakan ya. Aku berharap bisa
dengan terpilihnya Auman ini bisa membawa atau membantu mengembangkan ekosistem industri kreatif, terutama itu di Sumatera Barat. Dan harapannya stakeholder-stakeholder yang ada di Sumatera Barat atau di daerah-daerah lain bisa lebih proaktif atau lebih ngelihat ternyata banyak loh individu-individu atau entitas-entitas kreatif di daerah itu yang gak kalah dari daerah atau kota lainnya gitu. Ya berikutnya juga dengan terpilihnya Auman Design Bureau juga ikut serta untuk meratakan ekosistem atau iklim desain yang ada di Indonesia dan bisa memantik desainer-desainer yang bukan hanya di kota besar aja, mungkin di daerah-daerah atau kota-kota lainnya yang tersebar di Indonesia untuk proaktif untuk ikut serta dalam menaikkan ekosistem desain grafis yang ada di Indonesia, begitu. Thank you.